Politisi Demokrat sebut keputusan goblok dari pemerintah yang gak becus. Denny Sregar yang ngamuk punya hubungan khusus dan menguntungkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Banyak orang mengira bahwa Jokowi kompromi dengan oligarki ekonomi. Tetapi keputusan dia melarang ekspor sawit sampai harga minyak goreng nanti murah adalah bukti kuat kalau Jokowi tidak bisa dinego, nggak bisa dibeli yang dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Mereka inilah yang mengontrol minyak goreng di dalam negeri karena perusahaan minyak goreng juga pasti bergantung dari sawit mereka. Bahwa Presiden sangat berhati-hati untuk membuat keputusan melarang ekspor CPO sebagai turunan dari bahan baku minyak goreng. Ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek. Memimpin negara sebesar Indonesia memang tidak mudah. Karena negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar selain bisa jadi potensi juga bisa jadi tantangan yang harus ditaklukkan. Salah satu masalah saat ini yang menjadi PR besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah masalah minyak goreng. Sudah jengah dengan apa yang terjadi, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan kebijakan melarang ekspor crude palm oil atau CPO. Seperti biasa, setiap kebijakan Jokowi ada saja yang pro dan kontra. Pihak yang pro misalnya para petani kelapa sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Sekretaris Jenderal SPKS, Mansueto Sudarto percaya penghentian sementara ini mampu menjaga ketersediaan minyak goreng yang merata di dalam negeri dengan harga terjangkau. Sedangkan pihak yang nyinyir dengan kebijakan ini adalah selain datang dari mantan Menteri Jokowi sendiri, tapi juga dari partai oposisi. Ya, politisi Demokrat Ardi Wirdamulya menyindir bahwa pelarangan ekspor CPO ini adalah keputusan bodoh dari pemerintah yang tidak becus. Keputusan goblok dari pemerintah yang gak becus, kata Ardi Wirdamulya sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Senin 25 April 2022. Produksi CPO itu jauh lebih besar dari kebutuhan minyak goreng. Kalau nggak boleh diekspor, sisanya mau diapain? Lanjutnya. Menanggapi hal ini, Denny Sregar ikut memberikan komentarnya. Melalui akun Twitternya, Denny Sregar menyebut keputusan Jokowi melarang ekspor CPO menunjukkan bahwa dia berpihak pada rakyat kecil supaya harga migor bisa kembali turun. Menurut Denny, itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak berpihak pada oligarki. Kemudian Denny Sregar melanjutkan, yang ngamuk-ngamuk mungkin punya hubungan khusus dan menguntungkan sama mafia sawit. Sembari menautkan berita dari terkini.id yang berjudul Politisi Demokrat kritik keras keputusan Jokowi larang ekspor CPO. Kalau melihat gonggongan Demokrat ini, kita jadi ingat dengan gonggongannya yang lain, seperti soal lockdown dan kebijakan-kebijakan Jokowi yang mereka serang lainnya. Joko Widodo tentu tahu betul bagaimana cara menghabisi mafia-mafia tersebut secara perlahan namun pasti. Dan kelihatan banget pemain mafia itu adalah orang yang ada di partai dan yang katanya berpihak kepada rakyat kecil tapi ternyata merupakan antek asing. Selama dia berkuasa, memang apa yang berhasil direbut kembali ke Indonesia? Cara Jokowi memenggal gurita-gurita bisnis dari partai gak jelas sangatlah kejam dan memang harus dilakukan. Sekarang yang ditutup adalah keran ekspor minyak mentah CPO ke luar negeri. Semoga kedepannya kita semakin lama semakin bisa melihat dan mengetahui kalau orang-orang dulu yang mengatakan pro kepada rakyat ternyata mereka bajingan-bajingan mencekik leher rakyat. Dan Joko Widodo sangat cerdas dalam memunculkan manusia tolol yang kepanasan itu. Cara Jokowi ini pintar karena dia melakukan gerakan yang begitu halus, sehingga ketika orang-orang partai berkarat itu munculnya juga tidak disengaja dan memang pada akhirnya kelihatan busuknya dari dalam. Begitulah busuk-busuk. Bagaimana kalau menurut Anda?